Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Kembali lagi jumpa dengan Ibu Erma. Alhamdulillah luar biasa. Semoga kalian tetap dalam keadaan sehat ya. Oke, kali ini kita akan membahas tentang konsep bilangan bulat. Nah, apa sih itu bilangan bulat? Jadi, tujuan pembelajaran kali ini adalah setelah kalian belajar konsep bilangan bulat, kalian diharapkan bisa menggunakan garis bilangan, soal cerita, dan panduan dari WhatsApp. Kamu mampu melakukan operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat negatif dengan tepat. Kemudian, apa sih itu konsep bilangan bulat? Nah, bilangan bulat adalah bilangan bukan pecahan yang terdiri dari bilangan bulat positif 1, 2, 3 dan sebagainya. Kemudian bilangan 0, kemudian bilangan negatif, negatif 5, negatif 4, negatif 3, begitu ya. Nah, himpunan bilangan bulat tersendiri atau anggota bilangan bulat itu adalah negatif 4, negatif 3, ya, 0, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Kemudian dalam bilangan bulat itu ada garis bilangan bulat, terdiri dari bilangan bulat negatif, bilangan 0, dan bilangan bulat positif. Nah, di dalam bilangan bulat terdapat bilangan genap dan bilangan ganjil. Apa sih bilangan bulat genap? Bilangan bulat genap adalah bilangan yang habis dibagi dengan 2. Contoh negatif 6, negatif 4, negatif 2, 0, 2, 4, dan 6. Itu habis dibagi dengan 2. Itu termasuk ke dalam bilangan genap. Kemudian bilangan bulat ganjil apa sih? Bilangan bulat ganjil adalah bilangan yang apabila dibagi 2 tersisa negatif 1 atau 1. Misalnya negatif 5, negatif 3, negatif 1, 1, 3, 5. Itu termasuk ke dalam bilangan ganjil dan sebagainya. Kemudian untuk garis bilangan bulat tersendiri itu contohnya seperti ini. Nah, tadi bilangan bulat kan terdiri dari bilangan cacah. Bilangan cacah kan bilangan yang dimulai dari 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Dan bilangan negatif, negatif 1, negatif 2, negatif 3 dan seterusnya. Nah, kalau digambarkan dalam garis bilangan itu seperti ini. Jadi, bilangan 0 ada di tengah. Kemudian yang berada di kanan itu bilangan bulat positif. Yang berada di kiri itu bilangan bulat negatif, ya. Nah, dalam garis bilangan itu semakin ke kanan nilainya semakin besar. Terbalik dengan semakin ke kiri nilainya semakin kecil. Nah, ini ke kanan, ini ke kiri, ya. Nah, contoh bilangan 2 lebih kecil dari 4 atau bisa ditulis dengan 2 lebih kecil dari 4 atau kurang dari 4. Kenapa? 2 kan letaknya di sini. Ini. Kemudian nah, ini kan 2 letaknya di sini. Ya, 2 letaknya di sini. Kemudian 4 letaknya di sebelah kanannya. Nah, maka 2 lebih kecil dari 4. Kenapa? Karena 2 terletak di sebelah kirinya 4. Tadi semakin ke kiri semakin kecil, semakin ke kanan semakin besar. Kemudian bilangan negatif 3 lebih besar dari negatif 5. Coba dilihat, apa iya? Negatif 3 di sini. Ya. Kemudian negatif 5 di sini. Nah, ternyata negatif 3 terletak sebelah kanannya negatif 5. Maka negatif 3 ini lebih besar dari negatif 5. 1 lebih besar dari negatif 1. Apa iya? 1 di sini.
kemudian negatif 1 di sini, maka 1 nilainya lebih besar dari negatif 1 karena 1 terletak di sebelah kanannya negatif 1. Kemudian 3, negatif 3 lebih kecil dari negatif 2. Kenapa? Karena negatif 3 terletak di sebelah kirinya negatif 2. Paham ya? Oke, kita lanjut. Untuk soal cerita, suhu di puncak Jayawijaya mencapai 8 derajat Celcius di bawah 0 derajat Celcius. Di sini ada kata-kata di bawah. Nah, kalimat di atas dapat ditulis dengan negatif 8. Nah, lihat kata kuncinya. Jika menggunakan kata di bawah, ya, jika menggunakan kata di bawah, maka sama dengan bilangan itu menunjukkan bilangan negatif. Kalau kata-katanya menggunakan kata-kata di atas, maka bilangan tersebut menunjukkan bilangan positif. Sekarang nomor 2, seseorang mampu menggali sumur hingga kedalaman 10 meter di bawah permukaan tanah. Di bawah, berarti kalimat di atas dapat ditulis dengan negatif 10 meter. Pesawat terbang pada ketinggian 150 meter dari permukaan laut. Ketinggian, nah, 150 meter dari permukaan laut, berarti kan di atasnya. Kalimat di atas dapat ditulis dengan positif 150 atau 50 meter. Kalau positif depannya nggak usah ditulis ya. Berarti Bu Irma ulangi, kata kuncinya adalah jika ada kata-kata di bawah, ya, maka itu menunjukkan bilangan negatif. Kalau ada kata-kata di atas permukaan, di atas dari permukaan, maka itu bilangannya menunjukkan bilangan positif. Mudah ya? Paham ya? Insya Allah paham. Matematika itu menyenangkan. Kemudian silahkan kerjakan latihan soal yang ada di link soal kuisis pada kolom deskripsi yang akan Bu Irma cantumkan berikut. Oke, terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe jika menurut kalian video-video Bu Irma ini bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.